Yang dimaksud itu adalah prototype sejenis wiretype gitu ya, atau istilahnya, high fidelity prototype. Jadi bisa bisa dicobakan gitu ya, jelas navigasinya. Nah, biasanya kakak tingkat kalian itu sering menggunakan Figma untuk membuat itu. Nah, nanti saat ujian yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah nanti pastinya ada prototype ya, ada prototipenya, kemudian ada dokumen SRS ya, cuman ini belum selesai beberapa rubriknya. Saya selesaikan dulu sebelum saya bagikan, dan juga ada dokumen SDD seperti itu. Nah, karena sudah terjadwal tanggal 26 ya, kalau tidak ada penggeseran, berarti semua artefak itu dikumpulkan hari Kamisnya ya, tanggal 25. Nah, jadi nanti kalian membuat 2 dokumentasi teknis ya, 1 prototype dan presentasi. Jadi saya nggak akan meminta kalian membuat laporan lain lagi terpisah. Untuk bagian laporan untuk hal lain yang ingin dilaporkan itu cukup dilaporkan saat presentasi saja. Nah, jadi nanti untuk presentasinya, hal apa yang ingin saya dengar dari presentasinya ya. Yang pertama, kalian jelaskan seefektif apa elisitasi yang telah kalian lakukan. Apa itu elisitasi? Masih ada yang nggak tahu? Masih ada yang nggak tahu apa itu elisitasi? Nah, elisitasi yang kalian lakukan tuh seefektif apa dalam rangka menggali requirement-nya ke stakeholder-nya. Nah, itu yang kalian laporkan. Ya. Dan nanti seperti yang telah saya sampaikan ya, buktinya bahwa elisitasinya efektif dan spesifikasinya efektif kalian bisa tunjukkan juga dari dari requirement yang sudah divalidasi oleh si stakeholder-nya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, siapa aja stakeholder yang terlibat? Ingat, stakeholder itu tidak selalu harus menjadi user ya. Ada stakeholder terkadang hanya cukup offstage aktor, tapi interestnya itu diakomodir seperti itu ya. Nah, nanti siapa yang menjadi aktor juga disebutkan gitu. Nah, dari identifikasi dan stakeholdernya ya, kemudian disintesis ya melalui persona. Nah, nanti experience-nya itu harus bisa ditunjukkan, mendukung kalian ya untuk mendesain seperti apa, bentuk realisasinya apa. Nah, harapannya itu bisa sampai ke situ ya. Kalau yang bisa sampai ke situ nilainya bagus. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas pemodelannya. Nah, dari kasus kalian nanti untuk pemodelannya menyesuaikan dengan konseptual modeling yang dibutuhkan. Ya, bisa aja OO, bisa aja terstruktur, tapi harus konsisten. Yang harus dipresentasikan apa? Kualitasnya. Kalian menunjukkan sebagus apa? Sebagus apa ya? Pemodelan analisisnya atau requirement modeling yang kalian lakukan sehingga menghasilkan apa. Kalau untuk versi lengkapnya itu bisa dilihat di SRS ya. Nah, kemudian kualitas perancangan arsitektur. Nah, di sini kalian harus bisa menjelaskan arsitektur yang dipilih kenapa stylenya demikian, karena harus memenuhi kualitas atribut yang mana ya, quality atribut yang mana dan trade off yang mungkin terjadi apa. Nah, kemudian kualitas detail desain. Sebagus mana kalian mendesain detail desainnya. Nah, kalau ngomong detail desain apa yang dimaksud? Detail desain itu
adalah desain selain arsitektur. Buka bahan yang udah saya kasih, buka instruksi yang udah saya kasih. Desain untuk detail desain ada yang statistik, ada yang behavioral. Kalau static design itu adalah desain perspektif secara struktur gitu ya. Sedangkan behavioral design atau dynamic itu yang menunjukkan perilaku. Contoh, kalau terstruktur ada apa aja. Kalau OO pasti ada kelas diagram ya. Nah, ada apa lagi? Ada komponen diagram, ada objek diagram, ada deployment diagram. Itu kalau terstruktur. Kalau behavioral ada apa aja? Nah, karena di kelas ini kemarin nggak dikerjain sampai berapa minggu kan, akhirnya saya nggak bisa bahas. Mendesain yang baik gimana gitu ya, penerapan kualitas gimana bisa dilihat gitu ya. Jadi kita nggak bisa sampai menerapkan pattern itu nggak bisa kita bahas di kelas karena nggak dikerjakan ya. Nah, jadi terserah kalian gimana ya, tapi ini menjadi capaian dari mata kuliah ini. Syukur kalau ada yang bisa sampai sejauh itu berarti nilainya bagus ya. Ya kalau nggak tercapai mau buat apa lagi ya, saya sediakan waktu juga kemarin untuk evaluasi, mau bantu juga nggak ada yang datang gitu ya, nggak ada yang ngabarin, ya sudah gitu ya. Jadi secara tanggung jawab saya sudah mengakomodir gitu ya, bahkan di luar tanggung jawab juga saya sudah mengakomodir. Ya karena attitude kalian kayak gitu ya sudah saya nggak bisa apa ya, ya gimana ya capaiannya kayak gitu ya sudah ya. Nah, jadi terlepas dari gimana attitude kalian kemarin, capaian mata kuliah ini tetap ya, karena sudah direncanakan di RPS dan bukan hanya saya aja ya. Ini perencanaan oleh tim teaching untuk KPPL. Nah, jadi targetnya untuk desain ya, itu sampai ada kualitasnya, desain pattern apa yang dibutuhkan untuk kasus kalian gitu ya. Itu bisa ditunjukkan. Nah, kalau di presentasi nggak usah semua ditunjukkan, tunjukkan aja yang bagusnya gitu ya, maksudnya bukan yang bagus ya, maksudnya menunjukkan keunggulan desain kalian yang tidak biasanya apa gitu. Jadi desain pattern-nya itu bisa ditunjukkan dalam perspektif statiknya, bisa ditunjukkan dalam bentuk behavioralnya juga, biasanya seperti itu. Dan dengan modal seperti itu ya, apa kualitas desain yang bisa dicapai gitu ya, dan quality atribut apa yang akan terpenuhi dengan desain tersebut. Nah, harusnya desain bisa sampai sejauh itu gitu ya. Dan juga trade off-nya gimana. Buka lagi instruktur yang saya kasih gimana step by step-nya. Nah, kemudian dijelaskan juga ya, quality atribut yang dibutuhkan untuk kasus kalian itu bisa kalian tunjukkan di mana bentuk realisasinya. Nah, karena kita hanya sampai ke prototype ya, ada yang bisa sebagian ditunjukkan di front end-nya, ada yang bisa sebagian ditunjukkan di desainnya yang ada di SRS. Karena kita nggak sampai produk. Kalau sampai produk itu harus bisa didemokan ya. Tapi kali ini nggak sampai, bersyukur kalian. Karena 2 tahun yang lalu tuh sampai pengujian. Cuman tahun ini kata Pak Bambang hanya sampai ke prototype saja gitu ya. Kayaknya kalau sampai pengujian nangis kalian ya, baru ini aja banyak banget ini keluhan. Nah, itu yang menjadi bahan presentasinya. Kemudian, prototipenya itu harus gimana? Nah, prototype ya harus memenuhi standar. Apa itu standar? Standar itu bukan sesuatu yang wah ya. Standar itu adalah ya semestinya ya harus seperti itu gitu ya. Nah, kita lihatnya kemana? Silakan dibuka nanti ISO 25010 ya. Nanti untuk kualitas functional suitability-nya, interaction capability-nya itu ada 2 quality attribute. Nah, dari 2 quality attribute itu, menurut kalian, untuk kasus kalian, mana kriteria yang harus
yang harus dipenuhi. Nah, kalau dulu ini namanya adalah usability, tapi per tahun 2024 setelah keluar ISO seri 25010 ya. Nah, itu sudah berganti nama jadi interaction capability. Nah, dari kriteria quality attribute ini ya, mana yang menurut kalian itu harus diimplement? Nah, boleh sekalian dibuka ISO-nya gitu ya sekarang. Buka dulu ISO-nya biar nanti nggak bingung. Buka ISO 25010-nya. Kalau sudah ada yang buka, kabari saya biar saya arahkan maksudnya gimana. Sudah dibuka, Bu. Udah ya? Nah, kalau sudah, coba lihat bagian pertama, functional suitability. Ada apa aja? Mulai dari functional completeness, correctness, sama appropriateness, Bu. Oke. Nah, menurut kalian nih, menurut Reki, dari kriteria itu tadi ya, apa kriteria yang harus setidaknya ada gitu, karena bisa jadi kan nggak semua ya gitu ya. Yang mana? Yonaki. Correctness itu sendiri. Gimana? Sorry, gimana? Tadi ada 2 orang, gimana? Mungkin Reki dulu, gimana Reki? Gimana Reki? Apa yang ditunjukkan oleh kalian saat presentasi terkait dengan hal tadi? Tadi setuju sama punya Mas Rauf juga, Bu, yang correctness. Ya, gimana? Apa nanti yang kalian sampaikan? Jadi Terkait sejauh dengan mana nanti produk atau sistemnya itu memberikan hasil yang akurat gitu saat digunakan oleh pengguna. ya apa itu? Itu nggak terukur. Apa yang disampaikan? Pertama, ada functional completeness. Ini maksudnya apa? Ini adalah degree to which the set of functions. Di mana kita punya set of functions? Di mana kita punya set of functions? Kalian punya nggak nanti set of functionnya? Punya nggak? Ya kalau buat SRS pasti punya kan? Punya functional requirement kan? Ya, Bu. Nah, dari functional requirement tadi ya, ditunjukkan. Kalian harus bisa menunjukkan sejauh mana itu terpenuhi di prototype kalian. Berarti gimana tuh cara menyampaikannya? Gimana cara menyampaikannya? Gimana Rafif? Mungkin berarti tiap FR harus bisa setidaknya ditunjuk di map entah di front end-nya kalau misalnya di front end nggak bisa ditunjukin, di detail desainnya harus bisa ditunjukin gitu. Ya, tapi kalau nunggu kalian presentasi kayak gitu, mas satu kelompok bisa lebih dari 3 jam ya. Jadi cukup disampaikan saja. Untuk functional completeness-nya berapa persen? Berapa persen yang yang terimplementasi di prototipe-nya kan bisa jadi 100%, bisa jadi enggak kan? Ya nggak apa-apa kalaupun nggak 100%. Nggak 100% juga nggak apa-apa. Tapi nanti disampaikan kenapa gitu ya. Karena ini kan kita baru prototipe ya, ada fungsional yang nggak bisa ditunjukkan dari front end, dari rancangan UI-nya, tapi kan harus di background misalnya seperti itu. Ya wajar nggak 100%, jadi disampaikan aja berapa persentasenya
yang terpenuhi di prototype-nya, kemudian mungkin di dokumennya juga ada, misalnya ada tapi di sini nggak ada, disebutkan aja gitu. Berapa persennya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau ini functional correctness gimana? Mungkin harus ada sejenis UAT gitu, Bu, bahwa user sudah menyetujui bahwa ini sudah sesuai. Ya, kalian mungkin nggak sampai, kita nggak menyebutnya UAT ya, karena kan nggak melakukan pengujian, karena produknya belum jadi. Cuma kalian ada diminta, requirement-nya itu divalidasi kan, gitu kan? Iya, Bu. Nah, karena ada mitranya, ada stakeholder-nya gitu ya. Nah, nanti ditunjukkan berapa persen bahwa si user itu sudah setuju dengan itu gitu. Nggak apa-apa, nggak 100% juga. Itu ya. Nanti berapa persen yang maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ternyata usernya nggak suka, ya disampaikan aja kenapanya. Gitu ya. Dan juga ini seperti itu. Degree to which the function facilitate the accomplishment of specified task and objective ya. Nah, ini juga agak sulit kita ukur kalau ini ya, karena kita belum jadi produknya, baru prototype ya. Prototype kan cuman terbatas ya, kita bisa running prototype-nya kan cuman terbatas gitu, paling navigasi gitu. Nah, kalau kalian membuat misalnya fungsional yang nanti ada katakanlah ada kecerdasan buatannya di situ gitu ya. Kita mau nyoba. Nah, kalau dari prototype kan itu nggak bisa kelihatan hasilnya karena itu kan runningnya di background gitu ya. Nah, jadi kayaknya hal ini agak susah kalian laporkan. Jadi ya sudah, ini ditinggalkan saja. Tapi dua hal ini harusnya sudah bisa, harus latihan. Karena nanti ketika kalian ketemu klien ya, ketika buat laporan, ketika tugas akhir, hal-hal kayak gini kalian harus bisa laporkan sesuai dengan standar gitu ya. Standar kualitasnya. Jadi semua itu sebenarnya kalau di industri itu ada standar kualitasnya. Oke, sejauh ini paham? Atau ada yang bingung silakan ditanyakan. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan ya. Sebelum nanya ke wali kelas atau kajur. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ya, silakan. Konfirmasi soal yang jadi nanti mitranya validasi requirement yang udah kita definisiin apakah mereka setuju atau enggak. Bagian situ kan, Bu? Ya. Oke, Bu. Karena nggak ada yang akan bisa bilang bahwa spesifikasinya itu benar kalau yang bukan punya masalah gitu konteksnya. Yang menyatakan itu benar adalah yang punya masalah. Walaupun kalian buat sebagus apapun, secanggih apapun gitu ya. Nah, tapi kalau yang punya masalah menyatakan bahwa kita nggak perlu itu, nah berarti itu tidak benar requirement-nya ya, tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan user seperti itu. Oke. Nanti ada yang nanya lagi, kenapa kita harus nyari requirement-nya langsung pakai mitra? Ya namanya requirement mah dari mitra kan, dari stakeholder kan. Kalau selama ini praktikum kan itu untuk memudahkan, sudah dikondisikan. Tapi realnya requirement itu harus kalian gali sendiri. Dan nggak mudah gali requirement, kalian harus tahu di situ kalian harus ada soft skill-nya gitu ya, karena nggak semua mitra atau stakeholder ditanya langsung bisa menyatakan requirement-nya gitu ya. Makanya butuh teknik gitu ya. Kadang sampai berkali-kali ditanya juga, bisa jadi itu belum stabil requirement-nya, berubah lagi. Besok datang ke mitra yang sama gitu ya, ke stakeholder yang sama, berubah lagi tuh requirement-nya. Lupa mereka. Nah, gimana tekniknya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan nggak akan selesai-selesai kasus kalian. Oke, sekarang kita ke interaction capability ya. Ini. Nah, untuk interaction capability ini ada banyak ya. Ada appropriateness, recognizability, learnability, operability, user error protection, bla bla bla, banyak. Nah, pertanyaan saya ya.
Nah, kira-kira misalnya nih untuk kasus kamu nih, Rafif nih rencananya. Apa kriteria dari interaction capability yang setidaknya harus ada gitu? Apa? Dari sini. Yang baru sadar kayaknya yang learnability-nya, Bu. Learnability, ya misalnya khususnya ya, yang penggunanya itu maksudnya pengguna yang orang baru terus gitu ya. Misalnya kalau kalian pengguna sistem akademik kan udah lama ya pakai sistem akademik, nggak terlalu bermasalah kan. Tapi misalnya kita menyediakan aplikasi gitu ya untuk layanan umum gitu ya, untuk reservasi, itu kan penggunanya bisa berbeda-beda kan, dan selalu baru kan. Nah, learnability butuh nggak? Dalam konteks gitu butuh nggak, Rafif? Betul, Bu. Butuh, jangan sampai bingung gitu ya. Nah, jadi standar ini ya, nah dinyatakan gitu nanti ya, dinyatakan. Nah, kalau mau lihat bagaimana secara statementnya ya, learnability. Degree ya, ukuran ya, atau tingkatan to which the function of a product or system can be learned to be used by specified user within a specified amount of time. Berapa waktunya kira-kira? 1 jam. Untuk pengguna baru 1 jam bisa mengoperasikan aplikasi untuk fitur tertentu gitu. 1 jam bagus nggak? Kelamaan. Berapa waktunya yang bagus secara standar? Berapa kira-kira waktunya yang bagus secara standar? Misal kalian pengguna baru nih, karena ekspektasinya bisa ngoperasiin berapa berapa butuh waktunya? Maksimal 5 menit lah. Oh, itu kelamaan. Setidaknya 1 menit lah, di bawah 1 menit kita tuh udah tahu, oh halaman ini untuk ini, kan gitu kan? Kalau 5 menit kita misalnya ada di satu halaman aplikasi tapi nggak tahu ini sebenarnya untuk apa, bete nggak? 5 menit. Iya, Bu. Nah, ya, ini fungsinya. Jadi kita harus mengukur gitu ya. Kita harus menetapkan misalnya 1 menit atau 30 detik pengguna itu udah tahu harus melakukan apa pada halaman tersebut, kan gitu ya. Nah, gimana nanti cara validasinya? Nah, mungkin nanti kalau validasi ke user, ke stakeholder-nya, si requirement-nya mungkin nggak terlalu ngerti, kecuali tadi ada prototype. Nah, katakanlah ya, kalau produknya jadi, gimana caranya validasinya? Bahwa itu benar dalam kurun waktu, dalam durasi waktu tersebut, si user itu sudah paham gitu, bahwa ini bagaimana dioperasikan. Gimana caranya? Di pengujian apa? Di pengujian apa? Usability mungkin, Bu. Iya, ya. Nah, jadi untuk ya, untuk apa namanya, untuk kriteria ya, quality attribute kriteria usability ataupun namanya yang baru ada interaction capability ya, itu diujikan di usability testing seperti itu. Nah, kalau untuk contoh yang tadi yang learnability itu ketika dicobakan ke user benar nggak? Di bawah 1 menit gitu ya, mereka udah paham bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan dilihat mana dari pasti ya kalau untuk kriteria ini ya, susah banget namanya panjang, saya bilang aja usability ya, pasti ada yang harus gitu, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah, dari tadi learnability, terus ada yang bilang operability juga perlu kayak di kelas B, terus user assistant juga perlu gitu ya. Nah, user error protection ya, ini kan sebenarnya hal-hal dasar gitu ya. Nah, nanti silakan kalian menyatakan itu sesuai dengan konteks ya, aplikasi kalian gimana gitu ya, kasus kalian. Oke. Ada yang masih bingung silakan ditanyakan terkait hal ini. Ini standar ya. Standar itu apa maknanya? Standar apa maknanya? Makna standar apa? Harus dipatuhi berarti. Ya, bukan sesuatu yang istimewa ya. Di industri ini berlaku
hal ini berlaku gitu. Jadi kemanapun kalian pergi ya, mau ke Amerika juga, mau ke negara lain gitu ya, mau ke Afrika ya, yang dipakai ya standar ini, seperti itu. Jadi nggak ada salah paham secara istilah gitu, karena kenapa? Kita mengacu ke sini gitu. Oke, siapa yang belum paham? Silakan disampaikan. Itu kalau ngukur engagement gimana Bu? Yang motivating dan inviting itu. Oke, sorry ini ya, user engagement. Nah ini, biasanya kalau user engagement ini ya nanti dilihat ya, misalnya gini, kayak e-commerce gitu ya. Nah kayak e-commerce. Jadi experience kita pakai e-commerce tertentu itu sangat menentukan kita mau pakai lagi selanjutnya belanja di situ gitu. Selanjutnya gimana? Bisa dipahami? Misalnya saya gitu ya, saya itu pernah nyoba, saya sebut aja ya mereknya, tapi kan preferensi beda-beda ya, ini preferensi saya. Saya pernah nyoba, apa namanya, Amazon, saya pernah nyoba Tokped gitu katakanlah gitu, saya pernah nyoba Lazada. Nah tapi dari pengalaman saya ya, saya males untuk meneruskan belanja di situ. Saya pernah nyoba gitu ya, pernah belanja di situ. Nah, tapi kan ada beberapa hal saya nggak mau lagi pakai itu. Sejauh ini saya hanya pakai satu merek terus gitu, itu saya pakai Shopee. Nah, jadi saya itu secara engagement-nya saya itu ke Shopee, karena saya jadi loyal ke Shopee. Jadi saya akan pakai itu terus gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ada lagi yang belum dipahami? Cuman kalau konteksnya prototype seperti ini ya, itu kayaknya belum sampai ke user engagement ya. Belum sampai ke user engagement. Karena kan juga belum dipakai secara produknya. Baru prototype. Ada lagi yang belum dipahami? Misalnya user assistant. Nah, mana Fitri Salwa? Halo, Fitri? Ada Fitri? Mana Fitri? Mana Fitri? Coba open mic-nya dulu. Mana Fitri? Halo? Nggak hadir Fitri? Hadir, Bu. Oke. Maaf tadi koneksinya jelek Bu di sini. Oke. Nah, contohnya Fitri dalam konteks user assistant gimana? User assistant gimana maksudnya? Nah, kira-kira Fitri melihat halaman ISO ini terbantu nggak memahami sebenarnya isinya apa? Kalau aku mungkin gini Bu, user assistant tuh kayak bantuan buat pengguna gitu ya Bu. Nah, coba jawab Kayak pertanyaan saya dulu. Kamu lihat website ini saat saya suruh, kira-kira terbantu nggak kamu memahami sebenarnya isi dari website ini apa? Terbantu nggak? cukup terbantu Bu. Dengan apa? Dengan apa terbantunya? Kayak buat standar-standar yang jadi kita nanti buat suatu produk itu bisa ngacu standar-standarnya gitu Bu. Ya, gimana yang membantu kamu dari website ini sehingga memahami sebenarnya ini tentang apa gitu? Dengan apa? Dengan penjelasan ini kan? Penjelasan Ya Bu, dengan penjelasannya. memahami apa? Memahami ini kan? Kalau di website ini isinya hanya tabel ini, kita paham nggak maksudnya dari masing-masing kriteria ini? Kira-kira apa ini?
kalau tanpa penjelasan di bawahnya. Paham nggak pengguna yang dimaksud dengan istilah-istilah ini? Tanpa penjelasan ini. Kalau nggak ada penjelasan mah mungkin kurang paham Bu kalau nggak dibaca. Nah, ya, itu masuk nggak sih user assistant penjelasan ini dalam konteks ini? Masuk ya, salah satunya itu penjelasan. Ya, jadi untuk membantu kita ya memahami tabel ini, kriteria ini, maka ada penjelasan seperti ini. Nah, untuk kasus kalian pasti kan berbeda ya konteksnya ya. Nah, gimana? Misalnya ada state, ada flow gitu ya. Misalnya dimintakan gitu ya. Ada beberapa step yang harus diisi oleh user, misalnya pendaftaran gitu ya. Dan step itu nggak boleh gini, nggak boleh asal, nggak boleh random, tapi harus sekuensial. Gimana caranya? Sehingga tadi usernya nggak bingung gimana caranya. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, nggak bisa dicoret-coret atuh. Tinta yang menghilang katanya nih bisa coret. Nah, misal gini. Ada satu state, satu, oh gini aja, ada satu state, hilang atau mah. Warna apa ya yang lain? Pena. Nah, oke ya, bisa gini. 1 ada flow sampai 5 gitu. Tapi usernya harus mengikuti step by step-nya, nggak boleh tiba-tiba nih Freddy nih misalnya, Freddy mau langsung ke 3, nah nggak boleh, harus mulai dari 1. Nah gimana caranya? Biar usernya itu nggak bingung, gimana caranya? Apa bentuk user assistant yang kita bisa implementasi di front end-nya? Dan pastinya ya secara prosesnya di back end-nya kan juga mengikuti itu ya. Gimana caranya? Mungkin Freddy, gimana Freddy? Biar step by step-nya bisa dilakuin, mungkin salah satunya tombolnya emang nggak bisa dipencet aja. Maksudnya gimana? Mungkin nggak bisa dipencet misalkan. Kalau datanya tombol yang mana? Tombol yang mana? Ini kan ada 5 step dari ya. step 2 misalkan. Dari step 1 ke step 2, step 2-nya tuh nggak bisa dipencet sebelum step 1 beres. Iya. Ini di disable ya. Disable ya. Jadi nggak usah dicobain apapun Berarti juga ini emang sendiri. Oke, ini di disable dulu ya. Beres 1 baru ini terbuka kan gitu ya. Iya. Nah, itu juga adalah bentuk dari user assistant seperti itu ya. Nggak selalu user assistant kita harus menyiapkan user guide, dokumen gitu ya. Tapi itu bentuknya salah satunya seperti itu. Ada yang langsung direalisasikan seperti itu. Oke, misalnya nih ada yang ngotot tetap mau gitu ya ke 3 padahal ini belum beres 2. Nah, kita butuh kriteria apa untuk menjelaskan kepada user, kamu harus beresin dulu step 2 gitu. Butuh kriteria apa? Kan tadi itu yang user assistant kan? Nah, misalnya nih, yang 2 belum beres, tapi ngotot mau ke 3 gitu. Nah, itu gimana? Biar si usernya itu tahu gitu bahwa ya kamu beresin itu dulu gitu. Baru boleh lanjut ke next step. Gimana? Itu butuh kriteria apa? Tadi Zainal hadirnya telat ya? Mana Zainal? Ada Zainal? Mana Zainal? Mana Zainal? Hadir Bu. Nah, butuh kriteria apa
bisa memberikan user itu pemahaman bahwa si user itu harus menyelesaikan dulu step nomor 2 baru boleh lanjut ke 3. Nanti paling bisa dikasih mark gitu, Bu. Jadi kalau user udah ngerasain sesuatu, sistemnya bisa ngasih konfirmasinya gitu, Bu. Ya, konfirmasi itu apa? Penerapan dari kriteria yang mana dalam konteks ini? User assist. Iya, tapi lebih spesifiknya apa? Ya, kriteria yang lain. Bentar. Bisa ini kan? User error protection kan? Iya, bisa. Nah, bisa juga self descriptness kalau ada penjelasan kan gitu kan? Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, siapa yang masih bingung terkait ini? Bagaimana cara merealisasikan gitu ya. Jadi gini, intinya kita harus tahu standarnya harus apa yang terpenuhi minimal kan gitu ya. Nah, kemudian bentuk realisasi yang common gitu ya, yang sering dilakukan, praktisnya itu bagaimana. Nah, gitu. Makalah nanti lahir ada namanya UI, UX kan gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Oke, Reki udah paham. Yang lain gimana? Paham atau enggak? Masih ada yang bingung enggak? Kalau ada yang bingung nanya saya. Gak usah nanya Kajur. Masih ada yang bingung? Sejauh ini belum, Bu. Oke, kita lanjut. Ya, itu 2 hal. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya kualitas perancangan ya. Kualitas perancangan antar muka. Nah, kalau tadi ini adalah quality attribute, nah kemudian ada yang lebih spesifik lagi, udah masuk ke ranah perancangan antar muka ya, ada standarnya. Dulu kan kalian udah pernah dapat mata kuliah ini kan? Nah, untuk standarnya biasa orang akan pakai ISO 9241 atau kalau itu berarti kan boleh enggak kan? Boleh dipilih mau pakai yang mana. Pakai Nielsen. Nah, ada lagi enggak standar yang lain untuk kualitas perancangan? Kalau selama ada pendekatan lain dan itu cukup common ya, cukup sering dipakai, boleh dipakai standarnya. Nah, dulu waktu mata kuliah perancangan antarmuka kalian pakai standar apa? Bu. Nielsen, oke. Masih ingat nggak salah satunya apa? Contohnya. Apa prinsipnya salah satunya? Dari Jacob Nielsen ya? Ada 10 kan? Apa salah satunya, Reki? Yang nomor 1 itu yang visibility system status, Bu. Oke. Nah, jadi nanti kalau prinsip itu kalian terapkan, nanti kalian harus bisa tunjukkan mana bentuknya gitu ya. Nah, gitu. Misalnya nanti ada yang konsisten apa gitu, saya lupa istilahnya. Nanti dilihat benar nggak secara simbol gitu ya, secara ikon itu konsisten dan tidak tidak membuat orang lain salah paham, kan itu ada tuh namanya kan, saya lupa namanya. Nah, misalnya kalau konfirmasi setuju secara simbol apa? Kalau secara simbol apa? Kalau setuju. Centang, Bu, checklist. Nah, warnanya? Hijau. Nggak merah. Kenapa nggak merah?
Kenapa nggak merah? Karena orang umum mengasosiasikan merah dengan bahaya gitu Bu, atau ya sejenisnya gitu, kesalahan. Oke, merah itu untuk sesuatu warning kan, biasa dipakai warning kan, simbol untuk warning kan. Nah, kemudian posisi untuk yang menyatakan tindakan positif, misalnya kayak tadi setuju di mana posisinya? Kiri atau kanan? Kanan Bu. Nah, kalau kita ganti ke kiri, user salah paham nggak? Bisa jadi salah paham. Nah, harusnya kalau kita udah menerapkan prinsip tadi gitu ya dengan benar gitu ya, dan juga apa namanya quality atributnya juga dengan benar, ya tadi rancangan antar muka kita tuh udah standar dan nggak ada lagi yang salah paham kan gitu. Itu intinya ya. Oke, bisa dipahami? Berarti nanti saat presentasi apa yang kalian sampaikan? Saat presentasi berarti apa nanti yang kalian sampaikan? Mungkin kriteria Nielsen aja yang udah dicapai gitu. Yang sudah diimplementasi ya. Maksudnya yang sudah diimplementasi di rancangan prototipe-nya ya. Sejauh mana dan nanti dinyatakan apa kelebihannya dengan itu diterapkan kan gitu kan? Kan harus bisa ditunjukkan seperti itu. Oke. Masih ada yang bingung dengan rubrik penilaian khususnya untuk prototipe ini? Masih ada yang bingung? Aman? Aman Bu. Oke. Nah, selanjutnya ya, saya menyiapkan rubrik juga untuk SRS ya. Nah, tapi ini belum semua saya isi karena kemarin saya rubah sesuai dengan struktur. Nanti diikutin aja. Semoga sore ini bisa saya kirimkan ya sama SDD-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ingin nge-review kasus kalian? Nggak ada? Oke, kita review kasusnya dulu. Untuk SRS SDD-nya saya akan kasih feedback, tapi belum bisa saya kasih hari ini ya. Saya masih meriksa yang punya 3B. Nah, saya ke deskripsi kasus dulu. Mana nih? Oke. Kelihatan nih? Kelihatan? Terlihat Bu. Oke. Ini siapa nih? 1727. 16. Oke, Rafif, Nadia, Tafa. Apa nih? Sistem informasi manajemen layanan penjualan dose of nails. Oke. Ini siapa nanti stakeholdernya? Ada pemilik salon kecantikan kuku gitu. Kenal. Kenal teman saya di jurusan Inggris Bu. Oke, mudah ya. Mudah kan untuk gali informasi dari si pemilik usaha ini? Harusnya udah Bu. Oke, fiturnya apa aja? Di sini belum kelihatan mana fiturnya. Fitur yang rencananya apa aja? Kemarin itu sejauh yang kemarin baru di pemesanan, pembayaran sama. Oke, ini ya pemesanan, penjualan produk, pembayaran dalam satu platform. Nah, ini kan waktu kita kan dikit ya. Dan untuk untuk Karisa, Naomi, Ratna, apa nih? Sistem point of sale Bu buat toko kelontongan. Toko kelontongnya punya siapa? Punya bapak saya Bu. Oke, bapak siapa tuh? Saya siapa? Naomi. Naomi Bu. Oke. Nanti aplikasinya bisa apa aja Naomi rencananya? Mungkin fokusnya dari alur input pembelian barang dari pelanggan sampai print invoice aja Bu. Oke ya, jadi Biar terlalu besar. hasilnya aja ya. Oke, ya, begitu aja. Ya.
satu flow lah, nggak hanya CRUD gitu ya, tapi ada satu flow gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi terkait kasusnya yang belum yakin atau gimana? Kalau sudah cukup jelas ya, nanti untuk formulirnya ya biar seragam semua ya, untuk checklist validasinya nanti saya kirimkan ya. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Silahkan, kita masih ada waktu ya mungkin sekitar 6 menit lagi lah. Bagian mana yang masih bingung? Silahkan. Ini Bu, untuk desain arsitektur, mungkin sekalian ngejar validasi kemarin aja kali Bu. Jadi karena kemarin kami coba ke Larman tuh coba pakai package diagram, package diagram itu kira-kira apa benar begitu Bu? Jadi dari strukturnya nanti package diagramnya terus nanti dibuat fisiknya deployment diagramnya gitu, atau ada kira-kira acuan mana gitu yang kita pakai sekarang? Oke, sebentar. Lihat dedeknya ya. Nah, yang pakai package diagram itu untuk menunjukkan point of view arsitektur dari segi apa? Sejauh yang saya pahami logical ya mungkin. Iya. Nah, ada nggak arsitektur yang tidak bisa ditunjukkan pakai logical arsitektur? Ada, contohnya microservice kan gitu kan? Kalau cuman pakai logical arsitektur ya kita nggak bisa terlihat kan distribusinya kan, sistem terdistribusi dengan service-service gitu kan? Oh ya, betul. Nah, jadi kalau bercerita arsitektur itu dia bisa banyak point of view-nya gitu ya. Misalnya microservice misal contoh. Nah, pertama point of view-nya kita ingin tahu service gitu ya, dan komunikasi antar service-nya, skema database-nya gimana kan gitu. Nah, kemudian ada point of view kedua. Nah, point of view kedua itu, misalnya ini contohnya microservice dulu ya misalnya. Ya, point of view ke-1 nih, saya buat ini dulu. Ada apa? Ada gambar arsitektur microservice-nya gitu ya. Arsitektur, ada susah pula ngetiknya. Arsitektur microservice-nya. Terus nanti ada point of view yang kedua apa? Kalau ada di sini aja. Yang kedua itu misalnya kita ingin menunjukkan ya gimana komunikasi asinkronusnya. Misalnya ada event driven arsitektur, itu point of view keduanya itu. Kemudian di si microservice-nya itu ada ada infrastruktur pipeline misalnya untuk apa? Kebutuhan monitoring ya. Jadi ada penerapan log aggregation ya. Jadi ditarik semua lognya tuh dari service ya. Kemudian diagregat gitu ya pakai pipeline. Nah, kita menunjukkan infrastruktur itu. Nah, itu juga satu point of view arsitektur. Nah, kemudian kita ingin menunjukkan lagi gitu ya. Di service itu setiap service. Nah, kita udah masuk ke ukuran satu service. Nah, satu service itu dibangun gimana layernya? Kita ingin tunjukkan bahwa ada layer MVC. Nah, itu satu point of view lagi. Nah, gitu. Jadi kalau bercerita arsitektur bisa banyak point of view yang ingin kita tunjukkan. Gitu ya. Tergantung tadi kita pakai pendekatan apa kan gitu ya. Kita pakai konsep apa, kita pakai teknologi apa. Nah, itu selama tadi ada berapa hal ya yang harus ditunjukkan ya kita bisa membuat arsitektur dengan beberapa point of view. Nah, kemudian setelah itu baru kita pilih notasi yang benar apa. Nah, khusus untuk logical arsitektur ya. Nah, biasanya layernya kita buat itu ya sesuai dengan style. Nah, kalau ngomongnya itu modular ya, modular monolit ya. Modular monolit. Nah, biasanya kalau monolit biasa kita nggak sebut dia itu arsitekturnya monolit, enggak.
Nah, kapan kita menggunakan istilah modular itu? Kalau sorry, kita pakai istilah monolit. Kalau kita ingin membandingkan dia dengan microservices gitu. Nah, ini kalian gimana? Bener nggak modular monolit ini? Sejauh apa yang kami pahami benar Bu, karena maksudnya deployment-nya satu aja gitu. Ini monolit biasa atau kalau modular monolit itu untuk UDU gitu. Benar kayak UDU gitu. Jadi kita bisa nge-create modul add-ons. Oh, enggak Bu, enggak kayak UDU. Nah, aplikasi biasa kan? Ya Betul. udah, jangan disebut monolit gitu ya, karena kita nggak membandingkannya dengan siapa, dengan microservice. Berarti style arsitekturnya apa? Alhamdulillah. Apakah web based? Apakah web based? Pasti kalau web based nggak bisa dipungkiri client server itu satu. Client server yang gimana ya disesuaikan. Nah, kemudian secara logik arsitekturnya apa biasanya? Stylenya? MVC mungkin. Nah, kalau MVC berarti logical view-nya harus bisa menunjukkan MVC. Nah, ini bukan MVC kalau kayak gini. Kalau MVC gimana? Ada layer controller kan setidaknya kan? Iya. Nah, ini layer controllernya mana? Nggak ada kan? Ini domain sama dengan model kan? Gitu. Nah, domain itu biasa model atau virtual object biasanya. Nah, terus ada controller. Nah, kemudian praktek MVC itu juga controller kadang dibagi lagi gitu ya. Layernya dibagi lagi, ada layer service ya. Kemudian layer persisten. Itu misalnya kita ingin membagi apa tadi kalau di Spring itu karena kan ada GPA-nya ya. Ada interface untuk persisten API lah gitu, panjangannya saya lupa gitu ya. Nah, karena kita mengikuti si framework-nya ya, kita kan harus implement interface tuh. Interface dari si JPA-nya. Nah, nanti saat kita ingin untuk nyimpan data yang lain-lain gitu ya, yang berkaitan dengan database, nah kita udah pakai si API tadi gitu ya. Nah, biasanya kita kan buat satu layer. Nah, itu sebenarnya pecahan nanti dari si layer domainnya gitu. Nah, nanti controller juga nanti dipecah lagi layernya. Ada layer service. Jadi kita nggak akan menyusun banyak algoritma itu di controller. Tapi itu di layer service. Nah, nanti di luarnya baru ada controller. Jadi controller itu benar-benar nanti untuk menjembatani ya antara input dan juga nanti dengan si datanya gitu ya. Jadi dia nggak akan terekspos banyak algoritma nanti di sisi controllernya. Nah, itu lebih aman. Nah, jadi MVC-nya jadi gimana? Nah, MVC-nya itu jadi layernya pertama pasti ada view ya, layer view atau UI kan. Kemudian ada controller. Nah, kalau controllernya dipisah, tadi dipecah, nanti ada layer lagi service. Nah, itu kembali lagi ya. Nanti kita pakai teknologi apa gitu ya. Kemudian ada tadi misalnya dipisah lagi ada persisten, baru nanti domain atau model gitu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Nah, jadi gitu. Jadi stylenya itu harus kelihatan di logical arsitektur. Kalau misalnya pakai MVP gimana? Berarti dari logical view ini juga harus kelihatan gimana style MVP-nya. Atau kalian membuat layer sendiri. Kan ada kebutuhan tertentu sistem aplikasi atau sistem gitu ya. Sehingga membutuhkan layer yang dibuat sendiri, nggak mengikuti standar MVC ataupun MVT, misal seperti itu ya. Nah, berarti nanti kelihatan juga dari logicalnya gitu, gimana layer-layernya tadi gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, kalau ini MVC ini salah ya, karena kan belum kelihatan kan? Ya Bu. Oke, bisa dipahami? Cukup bisa Bu. Nah, kemudian untuk style tadi pasti ya nanti arsitektur stylenya apa gitu ya, misalnya MVC. Nah, kalau MVC nanti kan kita lihat ya framework yang mendukung MVC apa gitu. Nah, kemudian dari framework tadi itu ada mensyaratkan harus ada layer lagi nggak secara teknikalnya. Kalau ada silakan nanti dimunculkan. Begitu ya. Jadi
yang mempengaruhi dari penggambaran logical architecture view itu dari style dan juga dari si teknologi framework yang kita gunakan. Begitu. Ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Tadi deployment digunakan saat apa Bu kalau deployment diagramnya? Itu untuk menunjukkan komponen-komponen atau apa istilahnya ya, package yang ingin kita deploy. Gitu. Ya. Konteksnya ketika kita mau deploy ya, file yang ingin dideploy begitu. Kadang kita perlu tahu untuk bisa menyesuaikan dengan environment si servernya kan gitu. Nah, kalau kita banyak pakai library gitu ya, yang kita istilahnya menggunakan komponen lah CMS dan yang lain-lain. Nah, kalau kita ingin tunjukkan itu kita bisa pakai komponen diagram. Begitu. Jadi ini bukan modular monolit ya. Berarti gimana cara menentukan arsitektur? Gimana cara menentukan arsitektur? Mengacu ke quality attribute-nya dulu berarti. Ya, butuhnya apa kan gitu ya. Kemudian kita mencari style apa yang common digunakan dulu lah kan gitu kan. Sebelum kita mengcustom atau maksudnya ya ada di custom lah dari style yang ada. Kita cari dulu yang common praktisnya yang sering digunakan apa. Gitu ya, style yang mana, kemudian framework-nya yang mendukung apa kan gitu. Baru nanti dicari apa notasi umum yang digunakan. Kenapa kita perlu notasi umum atau standar yang digunakan? Biar orang nggak salah paham memaknainya gitu. Misalnya kalian ingin menggambarkan logical arsitektur, tapi pakainya komponen diagram. Paham nggak orang sebenarnya itu ingin menunjukkan layar? Ya nggak paham gitu. Jadi pilih notasi yang tepat untuk menunjukkan itu gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, misalnya kalian ingin menunjukkan arsitektur pipeline, misalnya ada komunikasi apa gitu, atau kalian narik data pakai apa gitu ya. Pokoknya kalian buat pipeline ya. Misalnya ELK stack, kalau zaman dulu ya bisa pakai stes atau apa gitu. Nah, itu secara notasi UML-nya belum ada. Nah, itu gimana? Ya, silakan dicari. Paling umum orang menggambarkan itu bagaimana, begitu. Oke, bisa dipahami? Dipahami Bu. Nah, jangan kita membuat notasi baru yang hanya kita paham gitu, karena kita kan buat dokumentasi ini untuk dibaca orang lain gitu. Oke, bagian mana lagi yang belum paham? Bagian mana yang belum paham? Udah Bu, sejauh ini kemarin itu sih yang kerasa kurang serak. Oke, nah ini sebenarnya dokumen ini masih salah ya, nanti saya kasih feedback. Sekalian nanti tolong dilihat rubriknya. Jadi rubriknya sengaja saya ubah lagi, rubrik SRS sama SDD saya buat sesuai dengan sistematika dari si dokumennya, biar lebih mudah diikuti. Ya, nanti saya share. Semoga bisa sore ini atau besok pagi lah, sedikit lagi. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri? Ada lagi? Aman? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kalau